Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, Ibu menghimbau untuk kita semua untuk mencuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker ketika keluar rumah dan menjaga jarak. Oke. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas usaha dan daya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, sebelum itu Ibu mau tanya nih ke kalian. Adakah dari kalian yang pernah mendorong tembok? Lalu, apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kalian sudah berkeringat mendorong tembok itu, namun kalian dikatakan tidak melakukan usaha sama sekali atau usaha bernilai 0. Kenapa ya? Mengapa demikian? Yuk kita simak penjelasannya. Pengertian usaha. Usaha dalam bahasa Inggris work, yang dalam fisika dilambangkan dengan W, merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha atau W ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan pada benda F dan besar perpindahannya atau S. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. Dengan keterangan W yaitu usaha, satuannya adalah Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter. Langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kotak ditarik dengan gaya F1 sebesar 12 Newton. Lalu kotak berpindah 4 meter ke kanan dari posisi semula. Tentukan usaha yang dilakukan pada kotak tersebut. Pertama, diketahui bahwa gaya F1 sebesar 12 Newton. Lalu perpindahannya adalah 4 meter. Langsung saja dimasukkan ke rumus usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. W sama dengan F dikali S. F-nya 12 Newton dikali dengan 4 meter. Maka usaha yang dihasilkan adalah 48 Joule. Contoh soal yang kedua, usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda dalam lintasan mendatar sejauh 5 meter sebesar 145 Joule. Tentukan besar gaya yang harus diberikan pada benda. Diketahui usaha yang dilakukan itu 145 Joule. Lalu perpindahannya 5 meter. Ditanya gaya atau F. Jawab. W sama dengan F dikali S. W-nya berapa tadi? W-nya 145 Joule. Sama dengan, karena yang ditanya F, maka tulis saja F, lalu dikali dengan 5 meter. F sama dengan 145 dibagi 5. F sama dengan 29 Newton. Jadi, gaya yang harus diberikan pada benda adalah 29 Newton. Selanjutnya yaitu macam-macam usaha dan contohnya. Usaha itu ada 3 macam. Ada usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Pertama yaitu usaha positif. Usaha positif merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan arah perpindahan benda, sehingga
bisa juga disebut sebagai gaya perpindahan searah. Apabila gaya bekerja pada suatu benda ke kanan dan mengakibatkan benda tersebut bergerak ke kanan pula, maka gaya tersebut melakukan usaha positif. Contoh usaha positif yaitu ketika seseorang mengangkat sebuah kotak dari lantai ke atas meja. Yang kedua yaitu usaha negatif. Usaha negatif merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Atau dengan kata lain, usaha negatif timbul ketika suatu gaya yang bekerja pada suatu benda justru berfungsi untuk menghambat gerak benda tersebut. Apabila sebuah benda bergerak ke kanan dan sebuah gaya pada benda ke arah kiri, maka gaya tersebut dikatakan melakukan usaha yang negatif. Contoh usaha negatif yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan terhadap benda bergerak di atas permukaan yang kasar. Yang ketiga adalah usaha nol. Usaha nol merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan usaha yang nilainya sama dengan nol. Atau dengan kata lain, gaya sama sekali tidak melakukan usaha. Usaha nol bisa terjadi karena dua kemungkinan. Yang pertama, gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Yang kedua, benda tidak berpindah sama sekali. Contoh usaha nol seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu ketika seseorang mendorong tembok atau dinding yang kokoh. Karena berapapun gaya yang diberikan, walaupun sudah berkeringat, udah capek, tembok tersebut tetap tidak akan bergerak. Nah, contoh seperti itu adalah contoh dari usaha nol. Lanjut ke materi daya. Daya adalah laju dalam suatu usaha atau perubahan laju energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Konsep daya diberikan untuk menyatakan besarnya usaha yang telah dilakukan dalam satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. P yaitu daya, satuannya watt. W yaitu usaha, satuannya joule. T yaitu waktu, satuannya second. Masuk ke contoh soal. Sebuah mobil yang mogok didorong oleh beberapa orang dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika benda tersebut berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik, berapakah daya dari pendorong tersebut? Kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama, kita tahu ada gaya yang dihasilkan yaitu 100 Newton. Perpindahan 4 meter, waktu 20 second. Ditanya P atau daya. Sebelum kita menghitung daya yang dihasilkan, kita harus mengetahui terlebih dahulu usahanya berapa. Nah, untuk menghitung usahanya, masih ingat kan rumus usaha yang tadi yaitu F dikali S. Kita kalikan 100 Newton dikali dengan 4 meter, hasilnya 400 Joule. Lalu kita masukkan ke dalam rumus daya. P sama dengan W dibagi T. 400 Joule dibagi 20 second. Yang hasilnya adalah 20 watt. Jadi daya pendorong itu adalah sebesar 20 watt. Baik, setelah pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke benda sehingga benda tersebut berpindah. Dan daya yaitu laju dalam suatu usaha yang dihitung dalam satuan waktu.
Baik, di sini ada 4 soal latihan. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Senin jam 10 via WhatsApp ke Ibu Maudi. Nah, Ibu ada sedikit quotes nih, yaitu dari Imam Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.